Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Rian Firmansyah dan saya ini membuat video untuk tugas konservasi lingkungan. Nah, saya berada di area Pandaan di budidaya tanaman kelor, budidaya pertanian tanaman kelor di daerah Pandaan. Nah, tanaman kelor itu banyak manfaatnya karena dia juga mengandung vitamin A, vitamin B, makanya di sini dibudidayakan mungkin. Nah, untuk yang tugas saya akan menjelaskan tentang tambang emas PT Bumi Sukses Indo. Lokasinya di Banyuwangi di Jawa Timur. Nah, pengelolanya PT Bumi Sukses Indo, anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold. Nah, sumber informasi utamanya adalah sumber daya emasnya sekitar 27,9 juta ton emas. Sumber dari Petromindo. Kemudian target produksinya di 2024 sekitar 100.000 sampai 120.000. Nah, di 2025 target sekitar 100.000 sampai 110.000 ons emas sumber dari Kompas. Nah, mulai beroperasi produksi emas pertama dimulai 2017. Nah, upaya konservasinya adalah yang pertama reklamasi progresif dan rehabilitasi lahan. Kemudian yang kedua adalah revegetasi dengan tanaman lokal. Yang ketiga konservasi air. Yang keempat manajemen lingkungan bersertifikat. Nah, kemudian yang kedua adalah tambang nikel PT Aneka Tambang atau PT Antam. Nah, lokasinya di Permala, Sulawesi Tenggara. Pengelolanya PT Antam sendiri. Nah, informasinya adalah sumber daya nikel Antam memiliki sumber daya biji nikel sekitar kurang lebih 50 sampai 60 juta ton. Nah, kemudian Antam mulai beroperasi di sektor nikel sejak tahun 1975. Nah, kemudian upaya konservasinya adalah yang pertama reklamasi dan revegetasi, pengelolaan air limbah, konservasi keanekaragaman hayati, kemudian sistem manajemen lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang baru saja terjadi yaitu bencana alam Sumatera 2025. Nah, lokasinya berada di daerah Medan atau Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Nah, yang pertama adalah informasinya terkait banjir dan longsor akibat cuaca ekstrim. Nah, curah hujan ekstrim pada akhir November sampai Desember 2025 akibat perubahan pola cuaca dan sinkron tropis memicu banjir bandang. Nah, kemudian jumlah korban tewas telah melampaui 1.000 orang di Sumatera. Nah, dengan ratusan masih hilang dan ratusan ribu pengungsi, pemerintah memperkirakan pemulihan butuh 2-3 bulan buat pemulihan. Nah, untuk yang kedua adalah dampak lingkungan dan ekosistemnya. Banjir dahsyat ini menghancurkan habitat alam orangutan atau tapanuli. Nah, spesies paling langka di dunia sehingga diperkirakan puluhan individu hilang atau tewas. Yang ketiga adalah gempa bumi terkait aktivitas tektonik. Nah, pada 9 Desember 2025, gempa bermagnitudo kurang lebih 5,5 mengguncang lepas pantai Sumatera Utara. Nah, keempat adalah skala kerusakan dan tanggap darurat. Korban meninggal diperkirakan 1.000 orang di Sumatera saja. Nah, puluhan ribu rumah di fasilitas rusak. Nah, yang kelima adalah tanggapan dan analisis penyebab. Faktor penyebab bencana adalah curah hujan ekstrim dan pola cuaca tidak biasa, kemudian degradasi lingkungan juga, kemudian penggundulan hutan juga. Nah, yang terakhir adalah bekas galian semen Padang. Nah, lokasinya di Indarung, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, bekas galian merupakan area penambangan batu kapur dan tanah liat yang digunakan sebagai bahan baku semen. Jadi di area sana tuh lebih mirip kayak di semen Gresik. Nah, upaya konservasinya yang pertama adalah kondisi dan upaya reklamasi, yang kedua adalah dampak lingkungan yang diperhatikan. Nah, yang ketiga adalah pengelolaan dan pengawasan. Nah, PT Semen Padang ini dikelola oleh PT Semen Padang. Nah, kondisi dan upaya reklamasinya adalah reklamasi lahan dilakukan sesuai dokumen AMDAL dan RKL. Nah, kemudian penataan lereng dan drainase untuk mengurangi risiko longsor dan genangan. Kemudian yang kedua, dampak lingkungan yang diperhatikan, potensi perubahan benteng alam dan erosi pada area terbuka. Kemudian risiko genangan air pada lubang galian jika tidak ditata. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.